Oke, terima kasih banyak, Dok Mika. Sebelumnya saya juga mau terima kasih udah dikasih kesempatan untuk diskusi terkait ini karena memang betul seperti yang disampaikan sama Dok Mer, obrolan atau ya diskursus mengenai opresi keterkaitan opresi terhadap hewan dan perempuan itu masih jarang sekali meskipun banyak feminis bisa dibilang gerakan feminis di Indonesia lumayan kuat tapi isu ini masih kurang diterima oleh masyarakat karena masih kurang terlalu paham apa sih keterkaitannya. Oleh karenanya kita akan sedikit membahas apa sih keterkaitannya. Boleh next? Ya, mungkin kawan-kawan udah banyak yang tahu ya terkait ekofeminisme. Jadi ekofeminisme ini salah satu cabang feminisme yang meneliti antara hubungan perempuan dan alam gitu. Jadi sama saja kayak penindasannya itu apa saja sih yang terjadi di apa lingkungan tapi juga berdampak ke perempuan dan kita di ekofeminisme ini ada yang lebih jauh lagi dibahas yaitu terkait dengan satwa dan ini sudah menjadi isu yang lumayan banyak dikaji oleh banyak akademisi di banyak negara. Indonesia masih belum ke arah sana. Tapi menurut saya menarik ini untuk dibahas karena penindasan dan eksploitasi terhadap alam itu sebetulnya saling erat dan saling uh, terkait. Dan kita itu nggak bisa membebaskan alam atau secara khusus hewan non manusia. Saya pakai terminologi itu karena sebenarnya secara sains manusia itu adalah hewan juga ya. Jadi kita tidak bisa membebaskan alam atau secara khusus hewan tanpa menganggap serius penindasan yang terjadi terhadap perempuan tanpa memperhatikan dampak atau sistem yang sama terjadi juga pada hewan dan alam. Dan di ekofeminisme ini kan tidak hanya biasanya mengkritik apa saja sih dominasi patriarki yang terjadi di kehidupan masyarakat, kemudian juga menolak hierarki terkait dengan dualistik yang mengakui bahayanya daripada patriarki ini dan juga ekofeminisme banyak mengakui bahwa adanya realitas penindasan yang saling terkait dan juga menantang dan mempertimbangkan kembali superioritas manusia atau bisa kita sebut apa antroposentrisme ya. Boleh next? Ya, dari tadi sebut patriarki, kalau kawan-kawan banyak yang belum tahu, patriarki itu sifat-sifat maskulin seperti dominasi, kekerasan, eksploitasi, agresi, dan penghinaan terhadap alam yang merupakan menjadi akar dari eksploitasi perempuan dan hewan. Oleh karenanya para ekofeminis kemudian banyak menyerukan kemudian mulai menyerukan sebuah kerangka kerja etika hewan yang baru menggunakan etika kepedulian. Jadi korban dari patriarki itu siapa aja sih? Salah satunya adalah pasti perempuan, kemudian alam juga menjadi korban, dan yang terakhir yang sudah banyak mulai diperbincangkan di banyak negara itu hewan. Boleh next? Ya, kenapa sih opresi terhadap hewan adalah isu perempuan? Karena eksploitasi hewan itu memiliki banyak sekali kesamaan seperti yang terjadi pada manusia, khususnya pada perempuan. Tetapi banyak sekali tindakan eksploitatif ini tuh tidak dibenarkan oleh masyarakat karena manusia lagi-lagi memandang bahwa hewan itu makhluk subordinat. Subordinat itu artinya makhluk yang lemah ya. Boleh next? Ya, ini ada salah satu gambar demonstrasi ya yang saya kurang tahu, saya lupa kapan, kayaknya tahun lalu
di sini di belakang gambar ini ada tulisan kami bukan monyet, kami manusia atau stop rasisme. Ini kaitannya sama kasus di Papua kalau tidak salah ya. Di sini saya tekankan juga bahwa pembenaran yang sama untuk menindas hewan telah digunakan untuk membenarkan tindakan perbudakan, karena yang terjadi di kasus di mana fotonya saya cantumkan ini itu penindasan atau operasi yang terjadi di Papua, yang mana menarik buat saya untuk cantumkan foto ini karena di sini juga sebut kami bukan monyet, kami manusia ya. Kenapa ini menarik? Karena monyet ini diasosiasikan sebagai makhluk yang tertindas sama dengan masyarakat di banyak tempat yang juga posisinya sedang ditindas oleh pemerintah seperti itu. Dan lagi-lagi pembenaran ini digunakan untuk terminologi hewan yang disamakan dengan kondisi sekelompok orang atau seseorang yang ditindas itu selalu dijadikan pembenaran atas tindakan-tindakan yang lagi-lagi mengopresi manusia seperti ya perbudakan, genosida atau bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Boleh next. Ya, ini ada banyak sekali ilustrasi yang saya masukkan karena menurut saya lebih gampang untuk dimengerti apa sih hubungan opresi terhadap perempuan dan hewan. Salah satu yang saya taruh di sini adalah induk babi ya. Induk babi mungkin banyak yang ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi pada prakteknya jika kita melihat di peternakan babi, itu induk babi biasanya ditempatkan di kandang yang sangat sempit seperti ini. Jadi induk babi ini nggak bisa kemana-mana. Jadi hanya ya, kasarnya kayak terpenjara ya. Dia terpenjara dan anak-anaknya bisa berkeliaran di mana-mana, tapi induknya hanya bisa di sana tanpa bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya seperti itu. Dan ini menjadi salah satu kesamaan atau fakta bahwa penderitaan hewan ini didasari dari perbedaan jenis kelamin, karena biasanya hewan atau babi jantan atau babi laki-laki biasanya ditempatkan di kandang yang besar. Mereka jarang sekali ditempatkan di kandang yang sekecil ini. Tapi induk babi perempuan sudah pasti itu akan ditempatkan di kandang yang kecil seperti ini setelah menyusui atau bahkan sebelum menyusui, sebelum melahirkan, karena mereka akan dieksploitasi habis-habisan sistem reproduksinya untuk menghasilkan bayi-bayi ini supaya bisa dijual untuk keuntungan manusia. Next. Ya, ini ya sudah saya jelaskan tadi, hewan betina dieksploitasi karena kemampuan reproduksinya untuk keuntungan manusia. Boleh next. Ya, ini terminologi baru yang mungkin juga jarang didiskusikan di banyak gerakan perlindungan hewan di Indonesia khususnya. Jadi tadi saya sudah sebut antroposentrisme. Jadi antroposentrisme selalu menganggap bahwa manusia itu makhluk hidup yang paling penting. Nah, ini ada lagi spesiesisme. Apa sih spesiesisme? Agak susah ngomongnya. Itu adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap mereka yang tidak termasuk dalam spesies tertentu. Dan sudah banyak sekali kajian spesiesisme ini sama seperti seksisme, rasisme, klasisme, pokoknya bentuk diskriminasi apapun yang terjadi sama manusia. Kalau dikaitkan dengan satwa perempuan, hewan betina, itu juga sangat banyak contohnya. Salah satu yang beberapa yang saya masukkan di sini adalah contohnya ayam. Di sini di bagian kiri, kalau teman-teman tahu ini ayam petelur ya. Ayam petelur itu biasanya selalu dipilih yang betina, karena hanya ayam betina yang bisa bertelur ya. Karena balik lagi yang
gagasan spesiesisme ini adalah mengeliminasi yang tidak berguna dan atau yang lebih menguntungkan untuk keuntungan manusia. Salah satunya ayam petelur ini, yaitu ayam betina yang kemudian dipilih oleh peternak dan dikurung sampai tidak produktif lagi atau tidak menguntungkan lagi untuk manusia. Yang kedua adalah sapi. Apa sih yang terjadi sama sapi kaitannya sama perempuan? Mungkin banyak juga yang nggak tahu. Di sini sapi yang sering dieksploitasi adalah sapi betina. Kenapa? Karena hanya sapi betina yang bisa memproduksi susu. Dan untuk memproduksi susu otomatis sapi harus melahirkan gitu, dan supaya air susunya bisa dikonsumsi oleh manusia, maka anaknya itu harus dipisahkan, karena kalau anaknya tidak dipisahkan ya susunya habis buat anaknya dong. Sama saja kayak perempuan yang hamil dan melahirkan, anaknya harus mendapatkan susu, tapi hal tersebut tidak terjadi sama sapi karena anaknya harus dipisahkan, karena susu dari induk sapi itu harus diperah untuk kebutuhan manusia. Kemudian yang terjadi sama anjing, lagi-lagi anjing betina yang menjadi korban sama seperti perempuan. Kenapa? Karena anjing betina itu sering dipakai juga sebagai mesin untuk bisa memproduksi bayi-bayi anjing, tentu saja. Kenapa? Karena ya anak anjing itu bisa untuk dijual dan memenuhi kebutuhan ya si breedernya ya. Dan contoh lain lagi juga, salah satunya kalau ada kesempatan untuk adopsi atau kita pergi ke suatu tempat atau bertanya ke seseorang anjing betina atau anjing laki-laki yang ingin mereka adopsi, tentu kebanyakan memilih anjing laki-laki. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa anjing perempuan itu lebih susah untuk dikendalikan dan lain sebagainya. Ini sama dengan bagaimana dunia patriarki atau masyarakat melihat perempuan yang sama susah, atau banyak juga yang pasangan yang ketika mengharapkan anak tapi mendapatkan anak perempuan, kemudian mereka sedikit mengeluh atau menyesal bahwa ya anak perempuan tidak terlalu menguntungkan untuk membantu kehidupan mereka di masa depan, seperti itu. Nah, di babi tadi udah saya sebut, babi betina selalu menjadi korban di peternakan babi karena lagi-lagi dieksploitasi alat reproduksinya untuk menghasilkan anak-anak babi ini. Kemudian di monyet, ini salah satu contoh satwa liar yang saya masukkan, karena di Indonesia itu masih banyak sekali orang yang memelihara monyet, walaupun secara global monyet sudah ditetapkan sebagai hewan yang populasinya terancam ya, tapi di Indonesia masih belum mau untuk mendeklarasikan perlindungan terhadap monyet. Dan oleh karenanya kenapa ini urgent, karena Indonesia adalah salah satu eksportir monyet ekor panjang untuk dijadikan uji coba, dan yang sering menjadi korban lagi-lagi monyet betina. Kenapa? Karena anak-anak monyet ini yang sering untuk diambil untuk dikirim ke luar negeri atau dijadikan hewan peliharaan, karena tentu bayi hewan apapun selalu akan lebih menarik perhatian orang-orang untuk membeli atau mengadopsi ketimbang yang dewasa. Dan di monyet ini sifatnya selalu anak monyet hidup berdekatan dengan induknya, dan oleh karenanya ketika para pemburu datang untuk memburu bayi-bayi mereka, induk monyet ini sudah pasti akan dibunuh. Jadi lagi-lagi yang menjadi korban adalah hewan betina di kasus monyet atau satwa liar ini. Boleh next.
Ya, contoh lain yang bisa saya ilustrasikan yaitu di sini ada gambar bagaimana laki-laki sangat kelihatan apa ya, macho atau bangga bahwa mereka sudah berhasil memburu seekor babi hutan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana cara manusia berbicara tentang perempuan dan hewan itu seringkali sama, yaitu lagi-lagi merendahkan. Kata-kata yang merendahkan perempuan dan hewan juga sering digunakan secara bergantian, sehingga memungkinkan mereka yang memiliki hak istimewa untuk mempertahankan kekuasaan atau kelompok-kelompok tersebut. Boleh next. Nah, salah satu kata-kata umpatan yang sering dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirinya istimewa adalah misalnya sapi. Sapi itu sering dikonotasikan negatif karena bentuk tubuhnya yang besar, gemuk. Dan ini sering sekali dilontarkan ke perempuan yang berbadan tubuh besar oleh seseorang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik gitu. Jadi mengata-ngatain perempuan sapi atau babi untuk perempuan atau seseorang yang wajahnya dianggap lebih jelek. Atau monyet juga sering dijadikan kata umpatan. Kemudian bitch itu kalau dari sejarah itu adalah anak anjing betina yang mana sering sekali dipakai oleh masyarakat untuk merendahkan martabat perempuan. Jarang sekali bitch dipakai terhadap laki-laki yang membuat onar, tapi seringkali ditujukan kepada perempuan. Kemudian pasti teman-teman tahu ayam kampus selalu ditujukan ke perempuan, tidak pernah ke laki-laki. Nah, kata-kata ini seringkali digunakan untuk merendahkan martabat perempuan, sementara penggunaan hewan yang didomestikasi juga direndahkan karena digunakan sebagai kata umpatan. Boleh next. Ya, infertilitas atau non produktif. Ya, di sini ada dua contoh yang ilustrasi yang saya taruh. Satu adalah pasangan yang mengharapkan anak dan satu adalah sapi. Kedua-duanya ini terutama di perempuan ya, seringkali menjadi korban karena perempuan itu seringkali disuruh untuk melahirkan anak walaupun sebenarnya dia nggak mau gitu karena belum siap atau karena ya berbagai macam alasan, tapi karena tuntutan masyarakat atau tuntutan orang tua dan lain sebagainya di dunia patriarki ini seringkali perempuan itu dipojokkan ketika tidak bisa membuahkan atau memberikan anak bagi suaminya atau bagi keluarganya atau biasanya orang tua yang mendambakan cucu gitu. Oleh karenanya sebenarnya tidak semua perempuan mau memberikan anak kepada ya secara sadar mau memberikan atau menghasilkan anak. Dan di sapi ini juga sama, kebanyakan mereka dipaksa untuk diambil susunya oleh karenanya ya sering dibuat hamil dipaksa untuk hamil di luar kehendak mereka. Dan ketika mereka tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh seseorang lain atau masyarakat, itu selalu dianggap bersalah. Perempuan yang tidak bisa melahirkan selalu dianggap mandul, padahal belum tentu masalahnya ada di perempuan, tapi selalu perempuan yang disalahkan. Kemudian ya sapi karena tidak bisa bicara dan karena dari zaman kolonial sudah dibentuk sistem bahwa memang sapi itu berada di dunia ini untuk menghasilkan susu, otomatis sistem itu ya sampai sekarang berjalan dan diyakini masyarakat atau dinormalisasi masyarakat bahwa itu fungsi yang sebenarnya ada
atau diberikan oleh si sapi-sapi ini. Ya, ini kaitannya dengan peternakan industri apa? Jadi kaitannya itu lebih kepada limbah. Tadi kita ngomongin ekofeminisme ada kaitannya juga dengan alam atau limbah. Ini terjadi atau dampak yang ditimbulkan oleh peternakan industri. Apa kaitannya sama perempuan? Salah satunya misalnya peternakan industri itu seringkali membuang limbahnya tidak sesuai aturan, tidak punya tempat pengelolaan limbah yang bagus. Kenapa? Karena banyak hal, ada karena alasan politik, ada karena alasan ya tidak tahu atau tidak mau tahu, dan kurang tegasnya pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terjadi, itu berdampak ke banyak perempuan. Salah satunya misalnya di gambar kecil yang ada airnya, itu karena peternakan biasanya kan berada di desa ya, di perdesaan atau di perkampungan yang tidak terlalu banyak penduduk, sedangkan masyarakat di sana seringkali masih memanfaatkan air untuk melakukan cuci atau mandi dan lain sebagainya. Sedangkan jika sungai itu dicemari oleh limbah, yang mana limbah industri biasanya nggak cuma kotorannya aja, tapi sekarang sudah banyak sekali peternakan industri yang menggunakan obat-obatan, terutama antibiotik, yang mana sangat merugikan dan sangat merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi dampak yang paling akan diterima itu oleh banyak perempuan di pedesaan, karena kebanyakan ibu-ibu terutama kan yang ibu-ibu yang sering ke sungai untuk melakukan mencuci pakaian atau mandi, sedangkan bapak-bapak biasanya bekerja di luar, tidak mengurusi pekerjaan rumah tangga. Kemudian di hal lain yang terjadi adalah ibu-ibu ini juga paling cepat terpapar zoonosis atau ya antibiotik resisten akibat dari penggunaan antibiotik berlebihan kepada peternakan industri. Kenapa? Karena di Indonesia kebanyakan ibu-ibu yang menyajikan makanan untuk di rumah gitu, dan salah satu yang terjadi atau yang berdampak adalah sudah pasti ibu-ibu dan anak-anak, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di peternakan industri. Jadi ini semacam opresi yang terjadi berkali-kali. Jadi opresi yang terjadi di hewan, kemudian terjadi di lingkungan, kemudian juga berdampak ke si ibu-ibu atau perempuan dan anak, dan juga pasti terhadap biota lainnya yang hidup di sungai atau di lingkungan sekitar peternakan tersebut. Boleh next. Ya, ini daging versus sayur. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa hubungannya. Ya, kalau dilihat ini ilustrasi seseorang yang menunjukkan ototnya kuat atau tidak, dan dalam hal ini seseorang yang memakan daging itu selalu dianggap lebih kuat, dan siapapun yang dianggap lebih, dan kelompok yang dianggap lebih kuat itu sudah pasti laki-laki. Sedangkan jika seseorang sering makan sayur atau biasanya ditujukan ke vegetarian atau orang yang memilih untuk jadi vegan, itu selalu dianggap orang yang lemah itu, atau sering juga diasosiasikan kepada perempuan. Jadi perempuan yang lemah itu adalah orang yang sering makan sayur. Itu juga sering dikait-kaitkan seperti itu. Next. Ya, ini ada salah satu ilustrasi dari satu fotografer yang mengilustrasikan bahwa perempuan itu seringkali dianggap sebagai potongan daging untuk disantap oleh laki-laki kapanpun mereka mau, dimanapun mereka mau, dan sesuka hati mereka tanpa persetujuan. Dan itu tindakan-tindakan seperti itu masih sering terjadi di tengah masyarakat
yang perempuan sering dipaksa untuk melakukan apapun tanpa persetujuan karena sudah dinormalisasi oleh masyarakat bahwa perempuan adalah perempuan itu harus menuruti apa kehendak laki-laki atau menuruti apapun kehendak yang lebih superior. Gitu. Hal ini juga sama berlaku untuk tubuh hewan dan bagaimana kita mengurung mereka dan menggunakan mereka untuk kebutuhan kita untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Next, oke. Ya, apa sih manfaat dari membuat hubungan antara wawasan studi satwa atau animal studies seperti tadi di awal di cover diskusi kita dengan kritik ekokultural ini salah satunya adalah memperluas teori dari ranah intelektual murni ke ranah politik, yaitu memperlihatkan implikasi yang lebih luas. Jadi banyak sekali kalau kita nggak ngomongin jauh-jauh terkait dengan ini yang mungkin masih agak susah diterima oleh masyarakat, tapi di isu-isu yang lebih welfare itu orang saja masih sulit untuk menerima bahwa apa sih implikasinya terhadap manusia jika kita menolong satwa, itu masih susah untuk diterima ya. Dan sebenarnya ini intinya sama, yaitu memperlihatkan implikasi yang lebih luas dan akar yang lebih dalam dari wawasan animal studies atau studi satwa yang membuat teori tersebut lebih relevan, yaitu opresi yang terjadi sama perempuan itu terjadi juga loh sama hewan, seperti yang tadi contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Kemudian juga mengungkap peran historis hubungan manusia dan hewan dalam melanggengkan penjajahan. Jadi tindakan-tindakan yang banyak terjadi terhadap satwa, terutama di peternakan, itu sebenarnya kan peninggalan penjajahan. Oleh karenanya jika kita terus mendukung berbagai macam tindakan eksploitatif terhadap hewan, itu sama saja kita melanggengkan penjajahan yang telah dilakukan oleh penjajah pada masyarakat atau nenek moyang kita ya, pada zaman dahulu, atau lembaga-lembaga yang sekarang masih melakukan tindakan yang memperbudak orang. Itu juga sebenarnya sangat relevan dengan mengungkap peran historis hubungan yang melanggengkan penjajahan ini. Kemudian mengungkap peran manusia dan dalam struktur yang menindas, seperti konsumen itu sebenarnya juga di kajian ini juga dianggap sebagai kelompok orang yang masih mendukung tindakan opresi terhadap hewan yang juga ada keterkaitan erat dengan manusia atau perempuan. Kemudian juga sebagai kontributor perubahan iklim. Pasti kawan-kawan juga banyak yang sudah baca ya, apa peternakan industri itu salah satu kontributor besar dalam perubahan iklim. Kemudian juga sebagai salah satu sponsor kelangkaan pangan global, seperti yang banyak berita, saya kurang tahu di Indonesia, sepertinya juga kurang diberitakan terkait ini, bahwa kelangkaan pangan itu salah satunya di kontributor besarnya itu adalah peternakan industri, atau ya yang salah satu tempat terbesar di mana eksploitasi terhadap hewan betina itu terjadi, karena banyak sekali hutan yang dibabat habis-habisan untuk ditanami pakan satwa. Dan sebenarnya jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia itu sangat tidak seimbang. Kenapa? Karena kebutuhan hewan itu lebih banyak, terutama ruminasia yang punya kebutuhan makan yang banyak ketimbang manusia. Jadi lahan yang dipakai untuk panganan hewan itu diambil dari hutan yang sebenarnya jika ditanami oleh panganan untuk manusia itu akan lebih sedikit kebutuhannya ketimbang untuk hewan, seperti itu. Jadi jika kita masih jadi ini salah satu contoh
kenapa kita bisa dianggap sebagai sponsor kelangkaan pangan global. Dan juga kaitannya sama perubahan iklim, bukan itu kaitannya dengan bagaimana penggunaan air untuk peternakan, itu juga banyak dikaitkan dengan perubahan iklim, kemudian juga gas metan yang dihasilkan oleh peternakan, kemudian juga lagi-lagi hutan yang dibuka untuk kebutuhan peternakan industri, peternakan yang sangat besar, yang mana itu juga berdampak terhadap habitat satwa liar, karena satwa liar menjadi terusir karena lahannya harus diambil untuk peternakan industri, pusat daripada eksploitasi hewan betina yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian pemulihan referen yang tidak hadir ini agak susah untuk diterima mungkin, tapi ini sebenarnya kajian yang sangat menarik. Dan di sini saya tulis Adams itu salah satu pelopor ekofeminisme yang juga mengkaitkan teori animal studies yang sudah mengkaji isu ini sejak 1990. Jadi sebenarnya isu ini bukan isu baru yang baru-baru aja dikritisi oleh banyak akademisi atau para feminis atau para aktivis perlindungan hewan di banyak negara, tapi sudah lama sekali dikaji dan sudah banyak dikaji ulang oleh banyak akademisi di berbagai pusat penelitian dan universitas. Boleh next.